Setelah sebelumnya gue mereview Amazfit GTS kedua, kali ini gue mau coba langsung review lagi series Amazfit GTS 2, tapi ini versi mini. Nah, sebenarnya gue lumayan bingung sama si Amazfit ya guys ya, karena tahun ini dia banyak banget ngeluarin jam tangan yang baru. Dari sebelumnya gue review Amazfit Neo, ya di tahun lalu. Nah, nggak lama setelah itu tuh langsung banyak bertebaran Amazfit series lainnya. Kayak GTS 2, terus muncul lagi GTS 2 versi mini, ada BPU, ada BPU Pro, ada GTE 2E, ada GTR, dan itu tuh dalam rentan waktu yang sangat singkat menurut gue ya guys ya. Di video kali ini gue mau ngejelasin pengalaman gue menggunakan Amazfit GTS 2 mini. Setelah sebelumnya udah gue pakai ini lebih dari seminggu ya guys ya. Dan nanti gue akan coba share juga apa sih dan buat siapa sebenarnya GTS 2 mini ini ya guys ya. Semoga nantinya bisa menjadi purchase decision yang tepat bagi kalian yang memerlukan smartwatch namun kalian nggak mau salah pilih. Jadi tonton video ini sampai habis. Amazfit GTS 2 mini ini punya box penjualan yang berbeda dengan versi utamanya. Kali ini boxnya lebih kecil dan memang terlihat kalah eksklusif ya. Wajar aja GTS 2 mini ini punya harga cuma 1,4 juta rupiah. Beda hingga 800.000 dengan GTS 2 yang mencapai 2,3 juta. Desain pada jam ini sebenarnya lebih mirip dengan GTS 1. Nah, bagian depan itu sama persis dengan GTS 1 ya, bahkan dengan GTS 2 sekalipun. Masih kotak, mengikuti Apple Watch. Namun build quality-nya nggak begitu sama ya guys, maklum harganya. GTS 2 mini ini punya size 42 mm sama dengan GTS 1, sedangkan GTS 2 sebesar 44 mm. Layarnya sama-sama menggunakan AMOLED, namun tentunya versi mini ini punya spek sedikit lebih minim, 1.55 inch versus 1.65 inch, dan resolusinya 354x306 melawan 348x442. Nah, secara keseluruhan di mata gua tuh nggak begitu terlihat jelas bedanya. Bagian bodinya juga cukup menarik. Kali ini hadir dengan warna plastik yang glossy dengan bodi aluminium alloy sama seperti kakaknya. Strap atau talinya masih menggunakan ukuran 20 mm. Baiknya, kita jadi tidak perlu mengganti-ganti tali yang sudah kita punya sebelumnya. Anehnya, pada GTS mini gue ini, gue pilih warna pink. Namun, talinya nggak serasi dengan warna bodinya. Beda dengan warna lain nih. By the way, GTS 2 mini ini hadir dengan 3 pilihan warna. Warna black, pink, dan green. Untuk fitur aplikasinya juga nggak begitu banyak berbeda dengan versi GTS 2 yang full version ya guys ya. Untuk bagian tema, kalian masih bisa pilih banyak via app Zep. Dan masih bisa custom tema dengan upload foto pilihan sendiri. Namun, kalau GTS 2 mini ini, kalian cuma bisa pakai 4 tema di jamnya. Sedangkan Amazfit GTS 2 itu bisa sampai 11 ya atau 12 tema malah ya di jamnya. Menariknya lagi, versi mini ini malah punya fitur yang di GTS 2 ini nggak ada. Seperti misalnya Woman Cycle dan Podomoro. Nah, Woman Cycle itu pengingat untuk para wanita mengatur menstruasinya sehingga tetap bisa memahami siklus menstruasinya. Nah, sedangkan fitur Pomodoro, fitur ini itu nggak ada hubungannya dengan Agung Podomoro ya. For your info aja. Jadi Pomodoro Tracker ini fitur time skill untuk melatih kita punya ritme supaya kita punya manajemen time yang bagus ya guys ya. Intinya sih kayak timer aja supaya kita bisa fokus ngerjain sesuatu. Nah, bicara untuk fitur kesehatannya, GTS 2 mini ini sama aja lengkapnya dengan GTS 2 dan lebih baik dari GTS versi pertama. Ada fitur SpO2 yang bisa mengitur saturasi O2 dalam tubuh. Juga ada fitur sleep monitoring, 24 jam heart rate monitoring, juga bisa kasih warning nih sesuai dengan settingan yang kita pilih. Nah, terus juga ada stress level monitoring. Stres ini jangan diremehkan ya guys ya, perlu dijaga dan disiasati karena kebanyakan stres bisa bikin jantung buruk loh. Nah, jam ini juga punya fitur olahraga yang cukup lengkap, hingga 70 mode olahraga. Dan masih punya sport data record yang bagus. Misalnya kalau kalian lari, kalian bisa lihat irama, langkah, ketinggian, putaran lari, dan zona detak jantung yang bisa dibandingkan dengan standar kesehatan. Kalian juga masih bisa hubungan dengan app Strava yang lumayan populer juga ya. Nah, asiknya lagi, kalian juga bisa dengerin musik yang kita kontrol via jam ini. Namun tentu beda ya dengan versi yang keduanya, karena di jam ini nggak ada memori internalnya. Jadi kalian tetap harus menggunakan koneksi dari handphone kalian. Jadi harus via Bluetooth handphone ya, dan nggak bisa pakai earbud TWS kayak kakaknya. Nah, kalian juga masih bisa pakai shutter kamera via jam tangan juga. Nah, jadi overall ya, menurut gua GTS 2 mini ini tuh lumayan membingungkan. Jadi gini, ini versi mini.
tapi ada fitur yang nggak ada di GTS 2. Yang mana itu lebih mahal ya guys ya. Selisih harga 800.000, namun kalian tidak memiliki memori internal 3 GB, terus kalian nggak punya mikrofon dan speaker, sehingga kalian nggak bisa telepon dari jam tangannya. Terus juga artinya kalian nggak punya voice assistant di jamnya. Tapi kalau kalian cuma butuh kemampuan olahraga aja, nah ini tuh masih sama. Data app-nya juga cukup lengkap, jadi nggak masalah ya untuk kalian yang mencari budget version. Nah, GTS 2 Mini ini menurut gue adalah versi upgrade-nya dari GTS 1. Gue sendiri pengguna GTS 1 ngerasa GTS 2 Mini ini lebih asik dibandingkan GTS 2. Bicara budget ya, per performance-nya, karena gue ngerasa GTS 1 sudah oke, dan plus kita punya fitur tambahan Pomodoro, Woman Cycle, dan tentunya SpO2 untuk melihat kadar oksigen dalam tubuh kita. Saran gue, kalian gak perlu ngambil GTS 1, jadi ngambil aja GTS 2 Mini nih guys, karena harganya menurut gue sekarang ini gak jauh beda ya guys ya. Kalau mau yang lebih murah lagi, ada GTU BPU. Kalian bisa lihat video gue di atas ya tentang BPU ini ya. Lumayan oke, murah, cuman menurut gue ini desainnya kecil banget ya, lebih feminim. Jadi buat cowok gue ngerasa agak kurang. Nah, sedangkan si GTS 2 Mini ini menurut gue unisex lah, kayak Apple Watch begitu. Nah, terus yang jadi pertimbangan gue untuk stay di GTS 2 Mini adalah size-nya. Jadi si GTS 2 Mini ini punya size yang sama persis dengan GTS 1. Sedangkan kalau yang GTS 2 Full ini lebih besar. Gue pribadi, gue gak suka yang begitu besar guys. So, jadi inilah pertimbangan gue yang lumayan gede untuk gue pakai GTS 2 Mini aja dibandingkan dengan GTS 2 biasa yang harganya lebih mahal 400.000. Gue gak pakai banyak kegiatan untuk telepon di jam tangan sih ya, seperti Power Ranger. Jadi menurut gue itu it's okay. Dan juga untuk baterai, keduanya ini punya baterai menurut gue relatif sama. Ada beberapa pilihan mode 14, 7, 3,5. Artinya 14 jam untuk pemakaian yang sangat minimum ya, artinya nggak banyak notifikasi yang buka. 7 hari untuk kegiatan yang minimum ya, namun sedang 3,5 hari ini buat yang sangat heavy user ya. Tapi gue nggak pernah sampai segitu sih. Gue paling sampai 7 hari sampai 15 hari. Nah, terus yang menarik lagi, GTS 2 Mini ini punya charger yang bisa dipakai juga dengan GTS 2. Ini pertama kalinya, karena sebelumnya GTS 2 dengan GTS 1 itu nggak bisa dipakai. Nah, untuk GTS 2 sama GTS 2 Mini ini bisa dipakai. So, jadi ini adalah pilihan gue yang menurut gue bijak banget ya guys ya. Nah, soal notifikasi, yang membedakan adalah cuman pas di bagian telepon, karena untuk WhatsApp ya itu semua bisa masuk, notifikasi semua bisa masuk ya. Nah, sedangkan yang versi Mini ini kalian cuman bisa pilih mau di reject atau mau di silent. Itu aja sih paling perbedaannya. Jadi untuk angkat telepon di GTS 2 Mini kalian harus pakai handphone kalian itu. Nah, juga di fitur yang GTS 2 itu ada fitur yang buat flip image ya. Jadi screen ya itu bisa di-rotate dari pilihan menu. Jadi kalian nggak usah ganti-ganti jam tangan ya untuk melihat angle yang berbeda. Nah, GTS 2 Mini ini nggak ada guys. Gitu aja sih. Begitu aja video gue kali ini ya guys ya. Semoga itu membantu kalian dalam menentukan kalian perlu yang mana. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah, oke? Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.